Entrance kita kan harus beda tiap kali kan. Yoi. Itu yang kita omongin di podcast ke awal-awal. Tapi setelah itu udah nggak sama aja. Aku benar-benar lupa lah kita janji punya entrance. Gak apa-apa, yang penting penutup kita selalu membantu orang-orang. Oke, kembali lagi di Ceritamu podcast. Asik. Oke. Dan kita sekarang udah mulai rajin, Cat. Kemarin sempat break 2 minggu, sekarang kita syuting terus. Sabtu Minggu. Wah, ini kita nggak bakal kendor lagi karena aku pribadi tahu gitu. Ternyata cerita-cerita yang kita sampaikan di sini, pesan-pesan yang kita sampaikan di sini itu membantu orang. Masa, Cat? Siti. Aduh. Bentar, Siti dulu. Siti itu bagi yang belum tahu, kalian lihat di podcast yang pertama benernya, itu dirasani dan dia kerasa waktu kita dan dia baru ngabari waktu kita bikin podcast yang ke-7 kalau nggak salah. Yang ke-7 yang kemarin. Toxic friendship itu. Kenapa? Dia terbantu. Gila, dia bilang kayak, omongannya Diego itu semuanya bener banget. Waduh. Katanya bener sih. Kita harus menghindari toxic friendship, jadi friendship aja. Gila. Katanya banyak lah pokoknya, semua kata-katanya Diego bener. Ya memang kata-kataku kebanyakan benar memang. Maksud lu kata-kataku enggak? Gak gitu bro, ketawa bro. Kelihatan fake banget ini orang ini. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Tapi apresiasi ya kalau Siti merasa terbantu. Nah, satu lagi si penonton kita, ya Siti itu. Siti lagi nih. Kenapa? Kerasanya penonton kita cuma satu deh kayaknya. Kayaknya gitu ya. Nah, si Siti ini dia bilang kayak, wah, cara kalian kemarin waktu bawain cerita orang lain itu keren banget. Katanya please bawain lagi dong. Serius dah? Serius nggak bohong, dia kayak gitu. Sing kita bahas tentang Riri Mawar. Iya, Mawar itu. Terus dia bilang kayak si Mawar tuh nggak masuk akal banget gitu. Waduh, drama sekali ya jadinya ya. Iya. Wah, gila. Tapi kan kemarin kita tujuannya membawa itu cerita yang orang lain dari orang lain itu karena pengen beda kan. Kita pengen bikin konten baru dan kita pengen nanggepin dari cerita itu. Kemarin sih kita terlalu tercengang sama ceritanya. Iya, shock kan? Karena shock banget sampai kita nggak bisa nanggepin. Mau tahu ceritanya apa? Iya, harus nonton dong. Podcast ke-8 Toxic Friendship. Ke-8 itu Toxic Friendship. Dan ini podcast ke-10 benernya. Iya. Karena kemarin kita syuting ke-9 sama akhirnya yang tamu-tamu kita udah tunggu. Koleo akhirnya syuting ya. Akhirnya datang. Tapi filenya korup. Aduh. Iya. Itu sayang banget. Padahal kita udah asik banget, seru banget tuh. Iya, iku ngakak banget sih. Iku satu podcast aku ketawa-ketawa doang. Nah, iya. Oke, nanti kita harus post itu sih. Iya. Nanti kalau misalnya nggak bisa filenya terlalu sedikit karena kita cuma punya 20 menitan itu filenya. Setengah dari podcast fullnya gitu. Sayang Jadi banget. mungkin kita antara upload 20 menit itu tolong komen ya. Kalau enggak kita bikin baru lagi sama Koleo. Tapi pasti bikin baru lagi sih. Cuma beda topik aja kelihatannya. Iya. Aduh. Dan ada juga yang request ke sini, Cat. Apa? Ada request yang dia katanya sebelum podcast ini dibuat. Iya. Dia udah request ke kamu. Dia benernya nggak minta secara langsung. Cuma nyium dikit buat datengin dia ke sini. Siapa dia? Aku nggak akan sebut nama. Cuma nantinya kita akan syuting sama dia memang. Aduh, saya malu habis gini ya. Karena sebenarnya aku udah pengen ngajak dia kan. Iya. Tapi entah kenapa kita belum ngajak. Ternyata dia udah bilang ke Richard pengen. Tapi Richard nggak nyamain ke aku. Jadi kalau buat orang itu yang nonton, ingat ya itu salah Richard. Kemarin malam udah dibicarain ya. Udah dibicarain ya. Aduh. Guilty-nya sampai hari ini loh. Masih merasa bersalah ya? Iya. Aduh. Dan kita besok juga pengen main golf. Oh iya. Bagi kalian yang pengen budal sama kita bisa loh DM di cerita. Bisa. Kalau main hangout bareng karena ya itu tadi kita nggak anti cringe kita bodo amat gitu ya. Mau temenan sama siapapun kita oke. Iya, dan kita ngobrolnya apapun guys. Yes. Dan kita nggak toxic ya kayak kemarin kita udah bahas. Karena base kita Bible asik. Benar. Dan mau deep kita bisa talk deep. Kita seneng. Buktinya podcast ini. Benar. Deep apa coba? Iya, hari ini. Aduh, iya. Hari ini benernya Richard harus mempreparekan dia sendiri karena dari logonya aja kelihatan itu ceritaku mukamu, mukaku kan. Tapi sebelumnya kita ini terlalu cerita biasanya yang gitu-gitu aja, Cak. Iya. Nah, ada satu topik yang benernya sangat relate dengan kamu kan. Betul. Dan aku percaya kalau membahas topik ini akan mengorek-ngorek kamu gitu. Dan membantu perasaanku untuk lebih
lega Plong. lagi gitu, Ya. plong kan. Karena aku juga harus confirm ini dulu ya. Iya, Aku udah iya. confirm berapa kali, cuma aku harus confirm di podcast baik, ini. baik. Apakah Anda siap untuk membawakan topik ini? Siap. Oi. Dan apakah Anda sudah berdamai dengan keadaan ini? Sudah. Karena jujur aja, Cad, aku udah temenan Bitcoin puluhan tahun lah ya. Iya. Belasan, ya pokoknya hampir Iya, seumur iya. hidup kini lah. Tapi ya kan? Nggak salah sih. Nggak salah kan? Iya, dari kecil Seumur banget. hidup. Iya. Dari dulu aku udah tahu, Ah. tapi aku nggak tahu langsung dari kamu. Oh, kan tahu dari orang tua, Iya. cerita gitu. Tapi aku nggak tahu yang benernya itu apa kayak gitu. Oke. Karena aku merasa aku nggak punya hak buat tanya gitu. Aku takut kayak gitu. Oh. Aku merasa gitu, takutnya Cak. menyinggung aku gitu. Iya, waktu walaupun itu. kita udah temen udah lama ya, tapi Iya, tetap iya, aja iya. aku merasa kalau dia nggak cerita, aku kasih privacy itu. Kalau dia nggak cerita ya mungkin aku juga nggak mau tanya. Karena kayak kalau aku tanya terus tersinggungan nggak enak juga. Kan? Nah. I'm okay. Ya, oke ya. I'm Jadi topik kita hari ini apa, Richard? Bisa? Kita hari ini adalah tentang broken home. Iya, semuanya. broken home. Kenapa broken home? Karena ini pengalaman pribadi gue, aku alami dan aku udah berdamai. Dan yang pasti yang paling aku ingat itu gue adalah waktu aku SD. Aku ingat banget gimana aku punya teman SD, dia kayak aku broken home. Terus aku broken home, temenku broken home. Terus ada teman lain yang keluarganya lengkap. Dia bisa bilang kayak gini ke aku gitu, Cat, itu loh dia keluarganya broken home makanya dia rusak. Oh, dia nggak tahu kalau kamu Image-nya broken home. Rusak gitu, dia nggak tahu. Jadi, Jadi kayak sedih aku dengar kayak, wow. aduh emang kenapa sih image broken home itu rusak, anak-anaknya gagal, yang pecandu apa nggak jelas gitu loh, kayak Benar. nggak ada masa depan lah gitu. Kenapa gitu? Benar. Aku nggak mau itu, aku mau matahin itu Stigma itu ya. stigma itu. Karena ini kita setuju dulu di awal ya. Maksudnya broken home itu apa, Cad? Apakah harus kayak nggak ada papa, nggak ada mama, atau bisa aja keluarga, maksudnya cerai atau meninggal misalnya, Iya. atau bisa aja termasuk broken home nggak ini? Kalau misalnya keluarganya tetap lengkap, Iya. cuma orang tuanya di rumah itu tengkar terus. Itu broken home bro. Itu termasuk ya? Broken home. Aku setuju kayak keluarga nggak lengkap, papa atau mama meninggalkan keluarga atau dipanggil lebih dahulu. Kemudian dipanggil dahulu aku malah nggak tahu, mungkin ada maksudnya kayak gimana? Kalau dipanggil dahulu Ya, ketemu nggak, kan ya, tidak selalu itu broken Itu home. broken kan? home yang nggak bisa dikontrol. Iya. Ya benar. Karena Terus. kalau misalnya orang tua berantem atau itu broken home sih. Karena kan Masuk ya? pengaruhnya ke anak. Ngaruh kan? Anaknya itu yang jadi broken kan. Not only the home but heart. Oke. Tapi ada tujuannya kenapa Richard pengen bahas ini ya? Pingin, ada dong. Kalau aku benernya pengen, ya karena ini ceritamu kan. Iya. Inilah your true self kan. Yes, Yang yes. kita harus reveal di podcast ini. Aduh, Iya. hidupku kayak kentang semua. Semua orang rasanya tahu hidupmu ya. Iya makanya, aduh. Jadi ceritamu ya apa, Cak? Tujuanmu dulu, tujuannya apa? Tujuanku Iya. adalah bantu kayak teman-teman untuk yaitu berdamai. I mean like emang kita orang broken home, anak-anak yang korban dari broken home, tapi bukan berarti kita gagal. Iya. Kita punya kesempatan sama seperti orang lain, seperti Diego, seperti teman-teman kita yang nonton. Sama, kita sama-sama punya kesempatan dan nggak sedikit kok orang-orang yang broken home tapi sukses. Sukses, iya. Lewati masa-masa sulit, nemu tujuannya, nemu reason dia harus melakukan itu. Ayo maju bareng gitu. Kalau misalnya kita belum nemu, ayo maju bareng gitu kan. Jadi jangan jadiin broken home sebagai alasan kamu Nah, gagal ya. Bener banget. Wah, Nggak bagus. boleh, Iya, nggak boleh bener. kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, Jadi ya latar belakangnya ya, Cak. Jadi Latar belakang. gimana kamu ini? Oke. Ceritamu. Ini Diego baru tahu nih ya. Iya. Kamu juga baru tahu ya. Jadi Iya. latar belakangnya dulu aku lahir di Singkawang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Anak Borneo yang Oh. diejek sama bapak itu tuh Oh. Edi Mulyadi. Oh. Itu saya Borneo. Saya Kalimantan Barat. Iya. Keturunan dukun. Iya, benar Itu Richard. bener. Kenapa kita udah bahas ilmu hitam, pengen bahas dari awal tapi sampai sekarang nggak jadi? Ya, tapi benar itu memang Iya, ada iya. ada darahnya Omo bahkan kan ilmu hitam masih ya. Ya, sampai sekarang. Masa bisa ya? Sampai sekarang ada yang Oh, ada. profesi, udah jadi profesi. Oh, udah jadi Pak. profesi ya. Kalau yang aku kenal kan udah topat jadi pendeta. Iya, ini masih satu lagi masih Masih? dari profesi ya. Oh. Ini dari papa. Nah, dari papa, Dari papamu ya? ya dari papaku dia keturunan Bugis sama Dayak. Nah, Oke. Kalau kemudian mamamu dari mamaku Chinese. Mamamu Chinese. Iya. Oke. Asli Chinese gitu. Heeh. Nah, habis itu aku lahir di Singkawang, kemudian pindah ke Jakarta pada umur 1 sampai 3. Oke, jadi masa kecilmu di Jakarta. Di Jakarta. Heeh. Aku jalani kehidupan dengan bahagia karena aku ingat banget papaku beliin aku gitar mainan. Terus dulu kita Oh. tinggal kontrak. Jadi kayak
ada tempat-tempat tinggi gitu, aku berdiri di atas tempat tinggi terus aku main gitar gitu, jadi kayak bener-bener kayak konser. Wah, childhoodmu masih fresh ya? Masih ingat ya? Gila tuh ingatan, bayangin lah. Iya. Momen-momen bahagiaku kan, Iya, waktu iya. masih kecil. Habis itu aku juga pernah ngerasain naik mobil sedan. Karena dulu orang tuaku, papaku berhasil buka pabrik ekspor ke Afrika, kain. Oh, bukan air. Kain, Oh, bukan kain ya, air, bukan air ya. bukan. Kalau Oh, air, tapi kain memang dulu gokil sih, Gokil, Car. Karena ngkongku juga kain, Car. sampai sekarang ya. Iya. Nah itu emang gede kan, emang pas luas lah penjualannya. Habis itu hal itu terjadi mulai dari diawali dengan harta, tahta, wanita. Oh, waduh. Bukan harta, tata, Renata. Bukan ya? Bukan. Oke. Safe dong. Iya, kan? beda ya. Terus. Nah dari harta itu papaku, Harta kan udah banyak, jelas. banyak, jelas. Pabrik, Car. Kurang besar apa? betul. Tata, dia yang buat pabriknya. Dia yang buat pabrik. Iya. Wanita Iya. udah punya istri. Istri. Masih kurang namanya. Oke. Foya-foya di cewek ini sampai Oke. akhirnya karena harta melimpah, foya-foya, bayangin sedan itu aku dapat awal-awal dia buat pabrik. Jadi belum stable, tapi dia udah kayak buang-buang uang. Iya. Ayo aku mau nyenengin anakku, beli sedan. Aku mau nyenengin anakku, apa-apa. Itu beli biasanya segala macam. nggak salah karena balas dendam, Car. Dulunya karena biasanya orang yang nggak punya dulunya. Kalau Iya, udah set, pengen balas dendam Mungkin. Terus. Nah, habis itu kena wanita itu, karena kan kita punya toko sendiri kan akhirnya. Toko sama pabrik sendiri. Nah, di toko itu ada pegawai dia perempuan di sana. Oke. Kita saya punya arwana loh dulu, Go. Arwana Iya, emas iya. warna merah. Zaman dulu mahal banget mahal ya. banget. Sampai sekarang masih mahal. Mahal kan? Iya. Kan kayak sebenarnya berada juga dulu. Iya. Gitu kan. Habis itu karena ada wanita, terus kelilit utang karena foya-foya, bangkrut lah. Pabrik Baru itu. buat bangkrut. Oh iya. Jadi kayak hitungannya pokoknya sampai aku umur 3 tahun itu, selama 2 tahunan, setahunan bangkrut langsung. Wah, nggak lama jadi. Makanya foya-foya. Oh. Bahkan keuangan pun nggak dibahas sama mamaku. Oke. Sampai suatu hari sempet lah kayak ditelepon sama cewek. Papaku pergi keluar, menjauh dari mamaku gitu. Wah, sedih banget waktu aku denger ini dari mamaku gitu. Karena sebagai seorang ibu, istri, kok ada ketidakjelasan di antara hubungan mereka Oke. gitu. Sedih kan? Terus Tapi kamu sadar nggak itu waktu umur segitu nggak sadar nggak apa-apa sadar, dong? nggak tahu sadar. dong. Ya. Nggak sadar, aku nggak sadar. Ya, terus. Nah, setelah kelilit utang, bangkrut, papaku dikejar-kejar. Ditambah lagi pada waktu itu di Jakarta ada mall Taman Anggrek atau apa gitu, aku lupa. Itu lagi baru bangun di mallnya. Nah, kontrakanku itu Mau digusur? nggak digusur tapi kena imbasnya. Jadi kayak retak-retak gitu kontrakanku. Oh. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Ke rumah kakek nenek yang sampai sekarang aku tinggali. Itu kakek neneknya ke mamamu kan? Iya. Nah, waktu balik ke Surabaya, itu papamu ikut nggak? Ikut. Masih ikut ke Surabaya? Ikut, karena mamaku sedang hamil 9 bulan atau 8 bulan. Adikmu? Adikku. Oke. Nah, sesampai di Surabaya, itu kan udah bangkrut, udah dikejar-kejar gitu lah. Ya, Papaku pinjam uang ke kakekku lah. Ya. Apa, habis itu mamaku juga udah mau lahiran. Akhirnya singkat cerita, adikku lahir. Papaku datang. Tapi setelah 1, 2, 3 hari. Oh, jadi sempat ditinggal? Sempat. Karena kabur-kabur utang? Ya, sempat ditinggal. Terus habis itu adikku lahiran. Datang? Papaku datang nemenin mamaku. Adikku udah bisa dibawa pulang ke rumah. 1, 2 hari dia hilang. Tapi dia bilang kayak gini, Cat, papa ambil mainan kamu di Jakarta ya. Ini papa pulang lagi. Itu kata terakhir yang sampai sekarang aku masih ingat. Itu kata terakhir? Iya. Semenjak itu, kamu nggak pernah ketemu lagi? Enggak. Telepon ya nggak pernah? Enggak. Wow. Kalau telepon yang aku tahu dari mamaku, telepon untuk minta uang, pinjam uang. Wah, itu dari aku setelah aku ditinggal itu orang nggak ngerti kan. Aduh, perasaan aku nggak ngerti perasaan, aku nggak ngerti kenapa aku ditinggalin papaku. Ya. Jadi aku cari yang bisa aku salahin siapa? Kamu salahin siapa? Tuhan. Oke. Aku salahin Tuhan. Nyalain Tuhan itu kayak apa, Cat? Ya aku doa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan kamu kok jahat banget sih gitu. Oh. Kamu kok katanya sayang, kok aku dibuang keluarga aku dijauhin sama papaku gitu-gitu lah, nyalain. Dan benci aku sama Tuhan. Oke. Tapi aku ingat satu kata yang mamaku bilang, satu kalimat mamaku bilang, Cat, mungkin papa kamu yang di dunia udah nggak ada ninggalin kamu, tapi papamu yang di surga nggak pernah ninggalin kamu. Gokil. Itu yang jadi keyakinanku, aku pegang sampai sekarang. Oh, wow sih itu keren sih. Wow. Mamaku. Salut mau mamamu. Shout out dong. Mama, anak udah gede.
tapi Cat, ini ya, aku kan nggak tahu ya, nggak cari sama sekali, Cat. Iya, iya. Cuma apa? Kamu nyalain papamu juga dong pasti? Enggak. Aku nggak ada perasaan. Dulu sih aku nggak ada perasaan apa-apa ya. Iya. Maksudnya waktu kecil banget, waktu SD itu sampai aku kelas 5-6 itu kakekku bilang, Cat, papamu ini nggak akan pulang, udah nggak pulang lagi. Jadi kalau kamu ketemu papamu nanti kalau udah besar, pukulin dia ya. Wah. Kakekku dulu belum ngerti firman Tuhan, Iya, jadi iya. cara dia membalas itu ya gitu. Ya, tapi sangat make sense sih. Make sense kan, sebagai Bahkan- ayah loh itu. Kan. Tapi itu akhirnya kan jadi benci waktu itu. Aku awalnya nggak ada biasa aja, tapi lama-lama kayak, iya emang apa aku harus kayak gitu ya gitu. Ya, Jadi kayak oke. mempertanyakan diri juga, apa aku harus balas dendam beneran gitu. Tapi sekarang kamu pengen nggak balasnya? Sekarang enggak. By the way gini, kamu tahu nggak kalau papamu masih ada nggak sekarang? Tahu. Tahu. Masih hidup. Masih ada. Masih hidup. Tapi nggak tahu di mana. Tahu. Di Oh, tahu. Kalimantan. Oh. Nah, itu ada lagi ceritanya. Itu Oke. terjadi gara-gara waktu keluarga aku yang dukun kalau nggak salah. Iya. Orang yang dukun yang Ngeliatin. yang jadi pendeta. Oh, yang jadi pendeta. Punya temen di Kalimantan. Ketemu dia bilang kayak ini papanya Richard. Kemarin aku lihat udah pakai kopiah. Oh. Udah masuk rumah orang, waktu ditanya, digedor, dibuka, udah ada yang berjilbab, udah suami istri, udah berkeluarga sendiri lagi di sana dia. Oh. Loh, tapi papa sama mamamu udah cerai? Belum, Belum kan? belum. Iya kan, belum cerai. Saya pindah agama untuk menikah. Oh. Bukunya beda kali ya. Oh alah, bukunya beda. Iya. Kayaknya sih iya sih beda. Ya lah ya ampun Richard. Ya, sedih. Iya, iya. Waktu aku tahu itu kayak sedikit kecewa, sedih gitu. Nggak ada apa-apa di rumah. Hah? Itu mau mengaruhi ke hal apa, Cak? Nggak, itu kan jadi kamu kehilangan figur ayah kan? Oh iya. Ya. Mempengaruhi ke hal apa? Apakah nggak ngerasain kasih? Biasanya kasih kan ibu. Mamamu jadi sering kerja kan jadinya? Kerja setiap hari. Ya. Pulang berangkat jam 3 sore. Pagi subuh. Dulu sih awal masih kecil, adikku masih kecil juga, masih di kantor, mamaku jam 8 berangkat, pulang jam 6. Tapi harusnya kan waktu banyak tuh ya, masih punya waktu malamnya. Tapi karena mamaku melayani di gereja juga, waktu jadi makin sedikit karena dia juga membantu orang-orang lain gitu loh, spend time, membimbing dan lain-lain. Akhirnya waktu sama mamaku nggak ada. Jadi waktu kecil aku pendiam banget, pendiam. Aku nggak ngerti arti hubungan karena nggak pernah lihat orang tua misal berantem atau apa. Kan aku dulu mikirnya gini, kalau berantem artinya selesai, udah nggak ada hubungan lagi, putus, Oke. clear, selesai. Itu nggak ngerti ya kalau dari nggak ada figur ayah. Terus yang kedua, memimpin, aku nggak ngerti cara memimpin. Meskipun orang-orang bilang kayak, Cat, kamu sebenarnya kamu punya ada talenta untuk memimpin, tapi aku tidak ngerti cara memimpin yang benar gimana. Karena nggak pernah ada. Itu. Iya, dan aku lihat cara memimpin adalah kamu nurut caraku, itu aku mimpin kamu artinya. Jadi nggak perlu jelasin. Jadi orang itu melakukan, nggak perlu tahu reasonnya apa. Oke. Lu nurutin gua aja, aku ngomong apa, ikutin. Jadi kayak bikin peraturan jadi Iya, ya? jadi Raja. bosi kan. Bosi bener, raja. Salah Terus banget. itu ada beban nggak, Cat? Kayak karena mamamu kan benernya harusnya kan lebih tulang punggung keluarga kan ayah kan. Iya. Ada beban buat kamu kayak aku ini harus jadi tulang punggung. Ada, gitu. ada. Ada ya. Ada dong. Itu aku rasain di SMA. SMA. Berat banget karena dulu aku sadar kayak keluarga kan sebenarnya ada 2 keluarga di keluarga aku yang ditinggalkan ayahnya. Cuman yang kalau aku kayak kasihan, sedih banget karena sebenarnya nggak punya rumah. Kalau nggak ditampung di rumah kakekku. Benar, ya. Ya kan, jadi aku ngerasa kayak wah ini keluarga aku yang paling miskin. Terus kayak akhirnya tante semua ngasih barang-barang semuanya ke aku sama adikku. Nah aku jadi kayak mikir kan kayak apa ya hal yang bisa membuat keluarga aku ini bangga sama aku, yang bisa naikin nama derajat keluarga aku gitu. Akhirnya aku mikir futsal itu, makanya aku dulu mati-matian futsal apa segala macem. Karena merasa itu akan Membuat nama keluarga aku Iya. jadi ini kan tinggi. By the way nama margamu masih nama papamu? Enggak. Oh bukan. Marga sendiri. Bikin baru. ha. Bukan dari mamamu juga. Kan. Bikin Bukan, baru iya, serius? ha. Marga Indonesia ya, Sonjaya. Kalau Iya. Chinese kan ikut mama akhirnya jatuhnya. Oh iya. Chong. Iki serius lah. Serius? Karena dibilang namamu Chong Litat. Aku kira itu masih bercanda lah ya guys ya. Serius, Namanya ya? dia Richard, kenapa jadi Chong Litat? Kayak Chong Litat. serius lagi. Enggak dong. Enggak mungkin. Beneran. Chong Litat serius. Chongnya iya pasti. Pasti. Litatnya enggak dong. Richard. Enggak ada. Tapi serius. Waktu itu aku di mobil kan, kakekku bilang, Cat,
nenekku bilang, ini Richard kok nggak ada nama Cinanya gitu. Ya udah dipanggil kakekku yang ngasih nama Chong Li Tat. Serius. Tapi waktu aku tanya dia lupa. Ya ampun. Tapi artinya keren guys, Chong Li Tat itu. Ini kebanggaan buat aku karena ini nama ya. Chong Li Tat itu artinya raja, penguasa, petualang, penakluk. Gitu-gitu. Nama aku Richard, Raja Richard. Tadi aku sama adekku sama-sama dari nama raja. Arthur. King Richard, King Arthur. Shogun Naga. Wah, kok kayaknya semuanya kayak raja-raja pemimpin. Benar, benar sih. Wow. Makanya mungkin ada talenta pemimpin ya. Nah, itu talenta doang. Tapi nggak ngerti artinya memimpin. Agak sulit di sana. Terus hubungan dengan Tuhan gimana, Jad? Kayak kamu kan nyalain Tuhan dari kecil kan? Iya. Gimana cara nge-restore itu gitu? Kak, iya toh? Kamu kan di gereja dari kecil juga Dari kecil. Dari kakak juga. Nah, lebih sedih lagi, papaku dulu melayani juga di gereja. Aduh, jadi image muka gereja juga jelek jadi ya? Enggak dong. Oh enggak? Oh enggak malah? Ya, papaku aja yang jelek apa? Oh, bagus sih. Karena kalau orang awam mungkin melihatnya malah jadi kayak gitu. Iya. Kalau buat nge-research hubungan sama Tuhan, yang satu dari kata-kata mamaku itu. Ya, yang tadi kan? Itu bagus banget sih itu. Itu nge-realize aku banget. Ya. Nah, yang kedua aku ada tulis ini di artikel gkdi.org ya. Nanti ada linknya di sini ya. Artikelnya sih. Oke, boleh. Nah, bagus. Jadi yang pertama baca sendiri ya. Enggak dong. Pokoknya yang pertama yang aku lakukan adalah aku menerima kenyataan. Terima kenyataan. Iya. Berdamai. Aku berdamai dengan kenyataan. Aku terima. Oke, aku memang anak yang broken home. Aku harus terima itu. Segampang itu? Susah dong. Susah. Paling susah adalah waktu ada orang yang keluarganya lengkap, bahagia, ketawa-ketawa. Habis gitu ada lagi momen dimana ada orang yang sebagai anak tapi dia ngerasa papaku kok gini sih, mengeluh tentang papa nih. Oke, kamu ke-trigger ya? Ke-trigger banget. Untung kan gue papa. Iya bener. Gak kerasa non. Orang jadinya. Bener. Aku selalu bilang gitu ke orang-orang kayak gitu. Kan harusnya bersyukur sih kalau punya papa. Gitu aku nggak punya papa loh. Gitu. Iya sih. Ya, makanya aku dari dulu selalu dibilangin kayak harus ngelihat ke bawah kan. Oke. Benar nggak? Benar. Karena pasti hidup kita lebih gampang bersyukur kalau kita lihat yang di bawah. Lebih susah kan itu. Benar. Gitu. Nah, jadi kamu sering minder, Chan? Kalau di orang-orang gitu ya? Ekonomi, keluarga. Iya. Kalau bahas tentang papa gitu, dulu kamu selalu kayak menghindar gitu nggak? Dulu sempat di masa aku kayak menimbun perasaan. Jadi ada, tapi aku pura-pura nggak ada. Oke, jadi mau pendem terus. Jadi kalau bahas papa ya inget ada rasa jengkel tapi nggak apa-apa kok. Tapi kamu terbuka nggak sama orang-orang kayak papaku nggak ada kayak gitu? Aku terbuka. Aku terbuka aku bukan kayak supaya aku dikasihani, enggak. Aku ngomong itu ketika mereka butuh bantuan gitu. Jadi kayak butuh motivasi atau butuh. Iya. Iya, aku harusnya bersyukur deh. Ada yang bantu kamu nggak? Maksudnya kayak kamu sendiri kan bilang kamu bantu mereka waktu kamu terbuka. Tapi kan waktu mereka, misalnya tadi yang bilang jelekin itu loh, dia orangnya ancur soalnya nggak broken home kayak gitu. Iya. Kamu kan pasti juga ke-trigger. Ya, yang bantu aku keluarga aku sendiri. Keluargamu sendiri. Banyak orang yang membantu aku berperan, teman-teman kita di gereja, pembimbingku di gereja itu ngebantu aku selalu make sure hatiku apakah aku ada rasa benci atau enggak. Terus keluarga aku juga yang ini yang keluarga aku bilang sih. Terus aku bilang, Cat, kamu pernah kepikir nggak kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam hidupmu? Enggak, Ci. Terus dia bilang singkatnya dia bilang, kalau coba bayangin kalau papamu masih ada, kamu tinggal serumah sama papamu, kamu bisa kuliah nggak? Kamu bisa sekolah nggak? Kamu bisa hidup tenang nggak? Tiap hari dikejar debt collector. Oke. Ya kan? Terus kayak, juga ya, bener ya. Selalu melihat sisi positif dari kejelekan. Gitu, bener, bagus banget sih. Bagus banget kan. Oke. Nah, tapi kan pasti sering gini tau, Cat. Buat kamu kayak buat ngomong kayak papaku udah ninggalin kayak gitu. Itu kan kamu pasti malu dong buat ngomong gitu, enggak? Nah itu, aku nggak akan malu kalau itu untuk bantu orang. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong biasa kamu nggak bakal tiba-tiba ngomong kayak enggak dong. Iya. Karena selama ini gitu, aku nggak merasa kamu pernah ngomong itu gitu loh. Iya kan, untuk apa? Iya. Gitu kan, untuk apa kayak gitu? Mau dikasihani supaya aku ditraktir terus? Apa? Buat apa? Bisa nggak kadang buat jokes? Bisa. Iya. Dark jokes tapi. Dark jokes ya. Iya. Tapi soalnya kan kayak kalau aku merelatekan ini ya, Cak. Iya. Aku merelatekan dari Jepang kan. Aku kan kadang sering
buat itu jadi guyonan supaya aku ngecek hatiku lagi. Apakah aku udah damai atau belum? Biasanya aku buat kayak gitu buat guyonan. Nah, kamu sering gitu nggak? Nggak sering ya? Enggak. Sekali lah, sekali. Karena dark ya. Iya, dark banget lah. Kayak sering bercanda gitu. Kayak papa aku ya. Aku bakal ketawa sih. Aku masih ngakak sih. Tapi aku pernah loh, kayak aku di satu masa merasa kayak papaku banget. Apa? Karena dia main cewek itu. Oh. Jadi ini kayak nusuk hatiku banget, kayak wah, aku kira yang bajingan cuma dia doang. Ternyata aku juga gitu loh. Wah. Itu Padahal kamu grow up nggak pengen jadi papamu iya, kan? pengen kayak papaku, tapi aku punya ada gitu loh. Tapi bisa ngelawan itu kan akhirnya, Cat? Bisa, harus bisa. Karena ya itu, aku bersyukur Om Santos sih. Iya. Dia ngebantu Santos. aku. Kita mau tunjukin IG-nya. Bahkan aku belum follow IG-nya, nggak usah kalau gitu. Oke, terus. Kayak Om Santos tuh ngebantu aku untuk Yang jadi papamu. kalau yang jadi papaku kayak ya ini bagus, dia encourage aku karena aku punya kesadaran seperti itu. Iya. Dan dia pingin aku ya lihat itu juga sebagai perjalanan hidupku sebagai murid, hubungan bersama Tuhan. Okay. Dan ini bukan untuk cuma aku doang, tapi untuk brother sister kita yang lain, Ya. adik-adik kita, orang-orang lain gitu. Ya benar juga ya. Iya, benar sih. Nah, by the way, Cat, aku lupa tanya lagi tadi. Kayak tentang caramu berdamai dengan itu. Selain kamu mengiyai kayak gitu, menerima kenyataan. Gak gampang kan, Cat? Nggak gampang. Itu berapa lama buat kamu akhirnya untuk menerima kenyataan? Karena waktunya orang beda-beda pasti kan. Untuk berdamai remaja lah. Remaja SMP udah damai. Belum, SMA. SMA loh. Sekitar Agak SMA. lama ya? Lumayan. Oh, Karena kan yang sebelumnya itu kayak aku pendem doang, mati perasaannya. Dan di rumah juga nggak disinggung juga ya? Nah, kalau di rumah, kalau kita kumpul keluarga ini agak nyebelin sih keluarga aku emang. Mereka tahu kondisi keluarga aku, tapi kadang dibercandain ke aku sama adikku. Adik gini, kangen nggak kamu sama papamu? Gitu, digituin berulang kali. Kenapa? Setiap kita shinchi atau apa, ya bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Dulu lo kamu gini sama papamu, ini nggak kangen sama papamu. Lo nggak cari papamu di sana? Gitu. Oh iya. Ayo, gitu. Kamu pendem tok cuma gitu dong. Aku iya, adikku marah. Nggak usah gitu dong. Oh. Adikku lebih berani speak up kan. Tak kira itu jadi sesuatu yang tabu diomongin kan? Iya kan akhirnya kan jadinya gitu Kak adikmu juga gitu kan? Dia sampai ke trigger kan? Iya. Tapi sekarang kamu dan adikmu udah oke ya? Kita ngomong. Kita nggak oke kalau bercanda kayak gitu. Oh nggak oke? Karena untuk apa bercanda kayak gitu loh. Oke. Kenapa harus bercanda kayak gitu? Kalau mau buat keluarga kita deket, apakah harus bercanda dengan menjatuhkan orang lain? Gitu loh. Iya. Gitu. Selain mengiyai bahwa ya memang udah papamu udah ninggalin, apalagi caramu untuk berdamai dengan itu? Ya aku lihat Tuhan sebagai ayahku sih. Apa? Melihat Tuhan sebagai ayahku. Oke. Jadi keyakinanku ya aku tahu papaku udah ninggalin aku terima, aku dalemi Alkitab, firman, karena nggak tahu ya. Dari kecil kan keluarga aku udah di gereja, aku juga dikasih keyakinan kalau ayahmu di dunia nggak ada, ayahmu di surga yang ada, yang setia sama kamu. Ya aku mau setia sama Tuhan gitu. Caranya lihat baca kitab. Ya mencari sukacita lah dari Tuhan. Kamu mengganti figur ayah itu dari Tuhan asli. Tapi itu bener banget sih harusnya. Bener banget. Emang agak gimana ya? Agak classy kayak gimana ya? Agak ini sih, cringe sih. Soalnya cringe. kayak masuk kamu bisa ngeliat Tuhan kan juga enggak. Biasanya kan kayak gitu kan. Debatable-nya kan. Betul. Tapi memang kerasa. Yang penting kan dari hati bener ya, Cak. Kalau dari hati kerasa ya oke. Dan kamu kan pendem terus feelingmu kan. Akhirnya keluarin nggak? Feeling yang Tentang pembahasan tentang papamu gitu. Kamu keluarin nggak? Maksudnya kayak enggak. Tetap pendem terus. Karena udah clear. Oh. Karena udah clear. Nah, cuma kalau ada satu temanku yang mengalami hal yang sama, nah itu kayaknya di situ juga ketumpah sih, karena kan ngerelate perasaannya jadi sama gitu. Tapi gimana harus diomongin kan? Maksudnya kayak perasaan itu lebih baik diomongin. Nah, tapi nggak pernah ada rasa itu lagi masalahnya sekarang. Oke. Nah, itu. Jadi karena itu ya. Tapi kalau sekarang kamu ada masalah tentang itu, misalnya kayak kemarin kamu bilang cerita kamu Santos juga kan, itu salah satu kamu cerita perasaanmu kan? Kalau misalnya kamu takut jadi kayak papamu kamu bilang. Ya itu kan, wah itu big mistake banget waktu itu ya, gila. Jadi kan kamu juga tumpahin perasaan. Iya. Karakter apa Cak yang paling kayak terkena gitu, kayak rasanya aku jadi kayak gini nih gara-gara gak ada apa-apa. Percaya diri sih. Percaya diri. Aku percaya diri. Oh, nemen ya di sana. Nemen karena jadi itu minder kan. Mindernya nggak cuma ekonomi, keluarga lengkap apa enggak. Aku
aku minder juga sama capability-ku, kemampuanku. Oke. Dalam Segala bidang. Oh iya. Iya, itu jadi apa ya, nggak tahu ya. Kayak akhirnya aku nggak bisa memaksimalkan diri karena ada ketakutan ditolak, ketakutan dibuang, ketakutan sama ya kayak papaku lah, aku dibuang kan, aku ditinggal kan. Nah itu yang ketakutan buat aku. Iya, itu sedih banget sih kalau kamu merasa gitu. Itu nggak sadar aku kayak gitu. Secara tidak sadar aku merasa Secara tidak sadar merasa gitu. Mungkin ini kalau aku coba ya, kalau salah cross check aku ya. Mungkin kamu kemarin juga bilang kan, kalau misalnya kamu mau bantu orang terus orangnya nolak kayak gitu. Iya, salah satunya. Mungkin itu jadi salah satu yang pengaruh ya. Iya. Karena nggak mau ditolak ya. Nggak mau ditolak. Tapi kalau ngelihat kamu sekarang, kayak kamu orang yang pede pol menurutku. Maksudnya kadang dibanding aku, kayak kamu lebih, maksudku aku kan orang sombong kan. Iya. Iya, tapi lihat kamu itu jauh lebih pede dari aku. Wah, aku proses, men. Proses ya? Proses lah. Berat ya? Berat. Karena nggak tahu sih ya, nggak tahu ini waktu yang bekerja, Tuhan yang bekerja, atau kayak aku tiba-tiba kayak merubah diriku. Karena dulu waktu aku sampai SMP kelas 1, aku pendiam. Oke. Nggak punya teman sama sekali. Sampai SMP kelas 2 aku nemu futsal. Nah, dari situ aku mulai ngerasa kayak, wah aku ternyata bisa gaul juga ya. Sebagai anak yang broken home, aku bisa gaul dengan cara yang positif gitu loh. Kan berprestasi, akhirnya juara dapat, akhirnya kepercayaan diri tuh mulai tumbuh. Nah, relate sini. Aku sebagai anak rumahan, aku merasa jadi anak basket ini kayak, keren ya ternyata aku dipandang di arah-arah kayak jadi famous dan kawan. Iya sih. Nah, itu aku ngerasa kayak, sebagai anak broken home, ya jangan meratapi nasib gitu loh. Lakukan sesuatu. Tapi emang itu pernah jadi alasan buat kamu jadi gagal kan? Pernah. Atau itu menjadi motivasi malah? Motivasi pernah, alasan jadi gagal juga pernah. Yang gagal dulu deh. Yang gagal. Waktu itu pernah kan gagal karena aku merasa karakterku tidak lengkap. Wah, aku bilang sama mamaku, kayak nggak bisa jadi orang deh karena nggak punya karakter apa-apa di sana. Karena nggak tahu cara memimpin, aku nggak percaya diri. Apakah itu jadi buat kon jadi kayak wedi juga sama marriage life? Dulu tergila-gila, tapi sekarang aku takut. Karena aku pernah ngalami, aku sebajingan itu kayak papaku gitu loh. Sekarang aku takut tuh. Jadi ketakutan? Iya. Takut banget. Makanya kalau sempet ada bikin kayak, nggak pengen nikah, tinggal serumah aja. Pernah kan? Dan waktu itu kamu tegur aku sih. Itu nggak bener, itu nggak bener. Pernah ada di masa-masa seperti itu. Jadi sampai sekarang nggak bisa bohong bahwa walaupun kamu udah berdamai dengan itu, kadang ketakutan karena papamu kemarin itu masih terbesit-besit ya? Iya. Gak bisa, ya memang gak bisa diungkiri sih Chad ya? Iya. Gila itu. Terus tadi yang berhasil ya tadi? Nah, yang itu tadi futsal itu kayak, ya aku tahu kalau aku gak lengkap, tapi aku mau banggain keluargaku. Nah sampai sekarang pun yang aku lakukan banyak hal, salah satunya podcast. Aku melatih kemampuanku dengan belajar ini itu, musik, edit juga, fotografi, itu semua kan untuk keluarga aku juga. Nulis puisi, itu kan semua untuk keluarga aku gitu. Gitu. Jadi motivasi hidupmu sekarang keluarga ya? Keluarga sih. Karena kamu pengen banggain mereka karena wow, jadi ini aku appreciate sih Kak Chan. Karena ya itu selalu dari satu masalah itu cuma ada ada dua jalan keluar doang. Antara kamu jatuh ke bawah atau kamu naik. Nah masalahnya kan kalau udah ditinggalin, itu kan jadi kamu merasa kamu lagi di bawah. Kalau kamu kalau kamu ke bawah lagi, mau kemana ya kan? Benar nggak Chan? Benar. Jadi ya satu-satunya way ya, go up. Dan atau ya, kalau mau go up kan butuh tangan untuk narik juga kadang kan. Iya. Yang menurutku sih Tuhan sih. Tuhan sama ministry, keluarga kita ini, Zil ini sih menurutku. Gokil sih. Serius. Gokil sih. Even ada masa dimana aku kayak bingung kan keberadaan Tuhan, aku salah mengerti tentang Tuhan, tapi Tuhan still bless aku. Gila sih. Gila sih, karena aku nggak. Jadi kamu melihat ministry sebesar itu juga ya? Sebagai keluarga. Karena kan jujur aja, walaupun kita ngomongin Tuhan terus, tapi kan nggak ada fisiknya kan. Kita selalu cuma di hati. Iya. Ministry kan yang benar-benar ada di sini. Jadi itu benar-benar membantu ya. Sangat membantu, dan akhirnya aku ngelihat juga ministry ini ya the next generation. Keluarga. Next my second family, dan mereka anak-anak muda yang bakal jadi next generation untuk jemaat, untuk Tuhan juga. Makanya aku punya rasa tanggung jawab kayak anak-anak ini, ministry ini harus bertumbuh di dalam Tuhan. Keyakinannya harus benar. Kalau bisa lebih hebat daripada aku gitu. Gokil. Atau kemarin nangis bahas ini. Apa? Aku kemarin nangis bahas ini.
Kemarin? Iya. Bahas di Sampai mana? Leoni, sampai ke Tommy kan. Oh. Wah, sedih sih aku kemarin. Apa bahas tentang Karena apa? karena ada cara pandangku yang salah. Ini mungkin ada hubungan juga dengan papaku ya. Ya. Karena aku ditinggalkan, jadi aku mungkin ada perasaan, aku masih belum tahu, tapi mungkin ada perasaan yang aku kayak, kok aku ditinggalin sih, aku kecewa, emang aku kurang apa gitu. Sehingga akhirnya waktu aku dikasih kepercayaan, terus aku punya hubungan dekat hubungan sama Tuhan, punya ministry, aku pengen melakukan terus. Oke. Melakukan tanggung jawab kan. Aku karena nggak mau aku ditinggal, aku nggak mau ditinggal. Aku pengen lihat kalian bahagia, aku pengen lihat kalian, aku nggak pengen kalian ngerasain apa yang aku rasakan gitu. Oke. Makanya aku merasa tanggung jawab itu besar banget, sehingga ketika itu udah tercapai, udah mulai bertumbuh, udah mulai happy, aku punya perasaan kayak, oke, roleku udah selesai. Perspektifku salah di sana. Jadi aku nggak peduli sama hidupku. Aku mau hancur, hidupku rusak. Sebenarnya kalian bahagia. Wah, tapi aku kok sacrifice banget kelihatannya. Makanya Itu unselfish sih. unselfish, tapi akhirnya hubungan sama Tuhan kan nggak ada kan. Iya. Kamu merasa membantu tapi dirinya kamu sendiri belum ya? Belum, dan aku sudah mikir kayak nggak perlu aku, kalian aja sih yang penting bahagia. Iya, tapi kan jadinya kalau ini aku menurutku jadinya salahnya adalah gimana cara kamu mau membantu orang kalau dirimu sendiri belum benar-benar banget. Ya, Ya kan? itu. Iya. Tujuannya kan bagus kan. Tujuannya bagus banget. Makanya tadi aku lihat Harus benerin keren kan, sih, harus iya. benerin hati juga kan jadinya kan. Gokil. Gila. Wow, thank you Chat buat sharing kayak gini, gila sih. Wah, tapi aku jadi merasa bersalah juga deh. Apa? Karena apa yang aku bicarain di sini kayak tentang lebih ke arah feeling gitu loh, kayak bukan ke praktikalnya. Maksudnya? Enggak ya? Kayak Maksudnya praktikalnya kayak cara melewatinya. semua orang pasti punya proses beda-beda. Wah benar. Yang penting kalau menurutku dari dengar ceritamu, terus kamu jadi bisa bangkit, maksudnya itu nggak jadiin kamu alasan, Iya. itu nggak jadi apa. Ya orang-orang bakal ngeliat, oh ini deh caranya kayak gitu. Maksudnya dia kamu nggak harus ngasih dia cara jadi kayak bikin resep gitu, tambahi 100 ml air, tambahi 2 telur, nggak gitu. Dengan cara kamu ngomong feeling, nanti mungkin orang-orang ini juga yang broken home ini yang bisa relate dengan kamu, dia bisa cerita, akhirnya nemuin caranya sendiri. Ya. Karena cara orang beda-beda, Cak. Benar sih. Ya itulah, cara orang berdamai kan beda-beda juga. Nah, ada nggak kamu mau sampein sesuatu nggak buat orang-orang yang broken home juga? Yang buat broken home, don't be shy because we can still signing. Oke. Ya udah, ada juga pesan buat papamu mungkin, Cak? Ya, terima kasih udah menjadi ayah buat aku selama 3 tahun. Nah, ya. Sekarang kami bisa bahagia tanpamu. Semoga kamu juga bahagia bersama keluargamu di sana. Oke. See you, Oke. ayah. Oke, tapi kamu nggak ada harapan pengen ketemu dia lagi kan juga? Itu jadi pertanyaan juga sih. Ya. Itu jadi pertanyaan juga buat aku. Masih nggak tahu ya? Oke. Karena buat nanti merit kan. Apa? Buat nanti merit. Oh iya, Iya benar kan? juga ya. Mungkin aku rasa sih dia juga pasti pengen sih dan Iya. kamu married sih. Hmm. Tapi ya udah sampai segitu aja kita Cak. Ya. Thank you buat mau cerita ini karena yakin pasti banyak orang juga yang ngerasain apa yang kamu rasain tapi mereka pendem-pendem juga kayak kamu dulu gitu. Semoga membantu sih. Semoga ya, membantu. Semoga bisa membantu dan Ya. kalau mereka mau cerita dan nanti misalnya mau ngobrol kamu secara langsung juga bisa DM kamu Boleh. mending kamu DM CCP. Aku yang membalas. Iya, nanti Richard yang balas atau email juga bisa. Ya. Karena emailnya ada di sini. Nah, kita harus ada itu selalu. Karena ya. ada satu penonton yang melihat bahwa itu trademark kita, Cak. Iya. IG-nya Enggak. Hati aja. Ya, thank you, Cak ya. Oke, thank you, Bu. Thank you buat mau sharing. Aku yakin banyak orang yang terbantu. Jujur Amin. aku juga sendiri jadi itu, Cak. Karena kamu bilang kadang kamu ini beruntung punya papa. Boror kan. Kadang aku ada ngeluh sedikit tentang papa juga. Aku jadi lihat, aku harus bersyukur lebih banyak lagi sih. Jadi, mantap. thank you, Cak, buat hari ini. Thank you untuk kesempatan Paul. juga. Aduh. Ini dia sisi Richard. Cerita Cool. Richard tadi. Oke, dadah. Dadah.